1,5 tahun ini kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif dan pemerintah kita benar dan baik. Anda lihat MBG itu, kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam hal pengawasannya. Pengawasannya nggak ada. Tenang aja, ya. Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Ucapannya bisa dipegang, jangan jam 2 tahu, jam 3 tempe. Jangan memberi janji yang tidak bisa kita penuhi. Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025. Harga pasaran 52. Ya, kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPTG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Presiden mengetahui itu nggak sih, Pak? Saya nggak tahu. Soalnya kan itu 21.000 lebih loh, Pak. Bahkan dipesannya 25.000, Pak. 1 juta maksudnya, Pak? Iya, Pak. 1,2 T katanya Pak. Handphone. Tanggapannya, Pak? Katanya ke Pak Ketua PGS, tapi yang jelas selama ini nggak ada. Barusan saya cek lagi. Tapi udah datang, Pak, motornya 21.000 lebih, Pak. Walaupun belum dibagi, Pak. Iya, Pak. Ada yang bilang belum jelas, katanya udah disepil. Ini motornya tuh udah ready, siap diantar sampai ke belakang. Tuh, nih mereknya tuh, ya. Tuh, biar jelas, oke? Tuh, motornya tuh masih banyak lagi di belakang. Kacau balau begitu dibilang bagus. Kumangke, tenang aja, ya. Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Ada lagi soal mobil yang tiba-tiba mengejutkan kita. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Ya kita dulu bangga ya Pak Prabowo mau bikin mobil sendiri. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada pengumuman dari India. Presiden mengimpor 105.000 mobil Mahindra dari India. Nah, industri mobil dalam negeri, kalau cuma kayak gitu Indonesia bisa kok. Itu kan mestinya persetujuan DPR dulu. Iya kan? Apalagi ada janjinya mau buat sendiri. Mobilnya sudah jadi, mobilnya Pak. sudah datang. Sudah datang, iya. Sudah datang, sekarang udah datang. Terus itu nanti menjadi beban koperasi Merah putih. Merah Putih apa enggak mobil itu? Harus nyicil lagi dah dari koperasi Merah Putih, dan semua kan harus jelas dari awal. Kumangke, tenang aja, ya. Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Tapi pengawasannya saya kira harus diperbaiki. Kan hanya itu kritik kita. Tolong dong perbaiki MBG, tolong Koperasi Merah Putih diperjelas. Kita tidak menolak, itu pilihan politik orang yang menang pemilu. Tetapi pengawasan harus ketat dong. Seperti kata Pak Prabowo, ada 3 prinsip kan. Iya. Strateginya benar, pemerintahnya bersih. Kan gitu kan. Itu komitmen di buku itu ya? Itu di awal buku. Apa sudah sesuai dengan 3 syarat pemerintahan yang bagus, demokratis, dan bersih yang dikatakan oleh Pak Prabowo di bukunya ini. Hanya 3 syarat kok katanya. Dia bilang mudah. Nah kok yang terjadi seperti ini? Saya kalau tidak salah, apa sudah dibagikan atau belum kepada semua pejabat yang hadir di sini, buku-buku saya selama berapa dasawarsa ini. Ini sebagai bukti bahwa sekian puluh tahun pun saya sudah cantumkan hitam di atas ya, putih dan hitam di atas putih, bahwa masalah dasar bagi negara adalah 3 hal itu. Jadi agar tidak dibilang mengada-ada, kita sebut identitas buku ini sebagai bagaimana Prabowo marah melihat Indonesia. Pertama, di dalam halaman 13, Indonesia kalau seperti ini sedang menuju kehancuran. Ini kata Prabowo. Dilihat di halaman 13 nanti bagi yang mau baca bukunya itu. Lalu dia mengatakan juga di halaman 19 buku itu, keputusan politik lah yang bisa menentukan Indonesia bisa kaya atau miskin. Itu keputusan politik. Sementara dia di halaman 128 mengatakan bahwa politisi Indonesia 93% pembohong. Kata Prabowo di buku Prabowo, lihat tadi di bukunya halaman 128. Apakah sekarang pandangan itu berubah atau tidak? Nanti saya mau tanyakan ke Pak Mahfud. Apa sudah 93 jujur? Saya mau tanya ke Pak Mahfud nanti ya. Karena gini kalimatnya Prabowo, verbatimnya itu. Minta ampun politik ini, 93 atau 14 dari 15 politisi yang saya temui semua bohong. Kalau 14 dari 15 berarti 93,3%. Dari itu bohong. Itu kata Pak Prabowo. Bagaimana dia mengatasi ini sekarang? Kemudian dikatakan demokrasi sudah dirusak oleh politik uang. Ini kata Pak Prabowo nih, di bukunya nih, halaman 111 tadi. Saudara, kata dia, demokrasi adalah sistemnya orang beradab. Oleh sebab itu, kalau demokrasi diselewengkan atau dicurangi, kita tak perlu lagi sopan terhadap orang yang anti demokrasi itu. Itu ditulis oleh Pak Prabowo. Jadi hatam bukunya Prabowo. Harusnya yang ngeritik-ngeritik perjalanan demokrasi itu harus dihormati karena menjalankan dengan sopan tadi. Menjalankan maunya Pak Prabowo. Iya, menjalankan maunya Pak Prabowo. Lalu masih ada lagi. Halaman 112 buku itu dia mengatakan tugas besar kita
untuk mewujudkan demokrasi ada dua. Satu, pastikan supremasi hukum. Ada Jadi itu. ada demokrasi, Supremasi lalu hukum. supremasi Oke. hukum. Yang kedua, kejar dan tangkap koruptor. Kalau sekarang ditambah sampai ke Antartika. Antartika. Tapi di situ kejar dan tangkap koruptor itu. Masih ada kemalahannya, halaman 113. Kalau Anda merobek-robek hukum, maka Anda harus siap menghadapi risiko. Kata dia, ancamannya. Jangan main-main dengan hukum. Anda merobek-robek hukum. Siap hadapi risiko, karena siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Negara tanpa hukum nunggu waktu untuk bubar. Oleh sebab itu, agar tidak bubar, mari kita perbaiki bersama-sama. Kan begitu? Ya. Jangan yang ngeritik itu lalu dianggap musuh. Ini semua mau memperbaiki. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai. Ketika Pak Harto menjatuhkan Pak Bung Karno, makar itu. Iya kan? Lalu dikatakan tidak makar. Padahal Bung Karno pada waktu itu dipaksa mundur. Lalu mengeluarkan super semar yang disalahgunakan. Sesudah Bung Karno jatuh, baru diproses konstitusinya di MPR. Dijatuhkan. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan itu melawan pemerintah yang sah, yaitu Belanda. Undang-undang dasarnya adalah konstitusi Belanda tahun 1932. Bahwa Indonesia bagian sah dari kerajaan Belanda dan diakui oleh dunia internasional. Bung Karno ngelawan dan kawan-kawan. Sah kan? Ya. Makar itu. Ada pidato dari orangnya Pak Prabowo yang sangat ternama, orang yang luar biasa dicintai oleh banyak orang. Kita dengarkan pidato orang. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Itu pidato dari Pak Bahlil ketika memperingati 61 tahun usia Partai Golkar. Dia mengutip bahwa dari 1 tahun yang lalu dia sudah mengusulkan persis 1 tahun pidato Pak Prabowo soal pilkada yang melelahkan, kacau dan berbiaya tinggi. Democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied. Selain bahasa Inggrisnya bagus, pidato ini menyisakan banyak persoalan bagi demokrasi di masa depan. Sebab sedari awal Pak Prabowo sudah merasa model dan sistem demokrasi kita ini punya biaya tinggi. Pertanyaannya adalah siapa yang kemudian merasa ini berbiaya tinggi? Dari mana biaya mahal itu? Saya ingin teman-teman mendengar pidato orang nomor 1 di Republik ini, tapi sebelum dia menjadi presiden. Kenapa ada kaitan biaya mahal dalam sistem pilkada kita? Kita tonton video berikut ini. Ada yang mau maju gubernur. Saya tanya, ente punya uang? Kalau untuk jadi gubernur minimal 300 miliar. Itu paket hemat. Pakai. Ya. Untung kita di Jakarta kemarin ya adalah Sandi punya duit-duit dikit lah. Iya kan? Tapi ada berapa orang kayak Sandi? Itu gambaran betapa biaya mahal berlangsung dan terjadi karena kepentingan partai-partai mencalonkan orang-orang kaya yang beruang. Jadi inilah yang menyebabkan politik pilkada kita berbiaya tinggi, karena uang mahal itu berasal dari calon-calon. Jadi aneh juga, yang dihukum ternyata adalah rakyat dengan kehilangan hak memilih mereka. Padahal penyebab biaya mahal adalah para elit politik. Meanwhile, terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Flashback. Tidak pernah sejak awal saya pribadi, Presiden Partai Demokrat menginginkan agar pilkada ini berubah menjadi pilkada yang dipilih oleh DPRD. Tidak pernah, tapi seolah-olah kami yang menginginkan seperti itu. Kan salah alamat. Yang kedua, saya kira rakyat juga tahu sampai detik-detik terakhir, baik di Panja DPR RI, di forum lobby, kita ingin betul agar yang dipilih itu adalah opsi pilkada langsung dengan perubahan-perubahan ataupun perbaikan-perbaikan yang mendasar. Bukan seperti yang sekarang langsung tanpa perbaikan, banyak sekali masalahnya, dan jelas juga bukan pilkada yang... Oke, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali, teman-teman. Ini adalah ya beberapa pernyataan dari Pak Presiden Prabowo ya terkait program-program atau kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam kepemerintahannya saat ini.
Nah, teman-teman, untuk itu kita langsung saja lihat ya seperti apa komentar para netizen dalam video ini. Banyak sekali ya teman-teman netizen yang menanggapi cuplikan video yang barusan kita saksikan ini. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya, ada yang berkata ya berkoar-koar ingin mandiri, ya ternyata ya belanja gila-gilaan yang sangat ya ngawur barang-barang impor dari luar negeri. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa katanya ya negara Indonesia harus menghemat anggaran ya, harus segera mau menyelesaikan atau melunasi utang-utang negara ke luar negeri. Tapi nyatanya teman-teman ya, bahwa yang terjadi justru ya banyak sekali barang-barang yang impor dari luar negeri ya, untuk kegunaannya tidak tahu arahnya jelasnya kemana, tetapi itu adalah salah satu program yang dimana yang tidak terlalu penting sebenarnya ya, tetapi kenapa harus itu yang dijadikan sebagai dipaksakan atau dijadikan sebagai diprioritaskan, padahal itu tidak terlalu penting ya, itu hanya bagi orang-orang segelintir saja, padahal semua itu tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Contoh ya, pengadaan kendaraan ya, tentang berkaitan dengan para ya pengguna atau para pengurus MBG contohnya misalnya ya, dan itu banyak sekali. Nah, maka dari situ masyarakat Indonesia tentu ya mereka mengomentari hal itu teman-teman ya, tentu tidak mau ya kalau anggaran uang negara itu ya dikeluarkan, diambur-hamburkan ya di arah yang tidak tahu tujuan atau kemana ya, tidak ada kejelasannya. Mereka korupsi untuk persiapan di tahun 2023 yang katanya Indonesia hilang. Nah, saya ikut melihat, saya ikut milih Prabowo ya, cuma cukup diam saja. Entar kalau ada waktunya enggak saya pilih lagi, saya kecewa. Nah, ternyata ada ya beberapa para pendukung Pak Presiden Prabowo ternyata di Pilpres tahun 2024 kemarin teman-teman ya, dan pada saat ini mereka baru ya mengungkapkan rasa kekecewaan mereka ya. Ternyata ya apa yang disampaikan dulu Pak Prabowo waktu janji politiknya di Pilpres, di kampanye-kampanye di berbagai di mana, dan semua itu hanya ya omon-omon saja teman-teman ya, tidak ada pelaksanaan sekalipun ya, dan bahkan masyarakat Indonesia merasa kecewa ya karena tidak dilakukan ya dengan secara profesional. Baru kali ini Presiden ya dikadali oleh menteri-menterinya sendiri, rakyat dibiarkan mati. Nah, itu Presiden Prabowo yang sengaja ya, apakah mau mengikuti ya maunya para menterinya ya. Kalau kita lihat ya teman-teman, kalau maunya menterinya pasti yang aneh-aneh, pasti menteri-menteri ini maunya berbicara tentang ya katakan untuk memikirkan kalangan-kalangan mereka saja. Mereka memikirkan untuk kepentingan mereka. Mana mau menteri-menteri mereka itu, Pak Prabowo itu memikirkan bagaimana nasib rakyat ini 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, bahkan berapa tahun kemudian. Ya, itu mustahil teman-teman ya. Jadi Pak Prabowo tidak tahu bahwa nanti ya dengan kebijakan-kebijakan menteri-menterinya ini, nah jadi kemarahan atau kekesalan masyarakat Indonesia ya tidak jauh-jauh dan tidak selain kepada Pak Prabowo, sehingga ya ini akan membatasi ke depan ya Pak Prabowo, sehingga nanti masyarakat banyak beralih nanti ya. Coba bayangkan nanti di tahun 2029 ya, kalau ada beberapa calon yang menjadikan calon ya di Pilpres tahun 2029 ya, bahkan banyak yang akan beralih dan tidak akan lagi memilih beliau lagi. Banyak yang berkata seperti itu ya. Nah, kita lihat bahwa partai dia sendiri Gerindra yang banyak punya dapur MBG, bubar Indonesia kalau dipimpin sama orang seperti ini. Memang teman-teman bukan apa ya, dari awal kita juga sudah wanti-wanti ketika ya Pak Prabowo memimpin bangsa kita ini, pasti ya ada saja yang bisa diragukan oleh rakyat Indonesia nanti ke depan ya. Nah, kita lanjut lagi, ada di sini yang berkomentar teman-teman mengatakan ya terserah ya bagaimana enaknya Pak Mahfud MD, rakyat kecil dan tidak tahu caranya silakan ya. Para pakar-pakar atau ahli-ahli tata negara
ya tata negara yang peduli bangsa ini. Bagaimana ya sebaiknya NKRI ini dibawa kemana ya. Nah, kita lihat bahwa kita tidak usah kaget ya, karena Presiden Prabowo memang sudah pikun ya. Kepikunannya dia hanya dimanfaatkan oleh ya orang-orang Pak Jokowi, termasuk tadi para menteri-menterinya ini, teman-teman ya. Oke, Pak Presiden mending pensiun ya sambil bertobat ya. Ya, waktunya perlu, tapi terapi kejut ya, kursi listrik ya. Oke, kita lihat bahwa penguasa tunggal di NKRI ya, kebangsaan dan Bahlil ya, lihatlah tingkah-tingkah mereka itu berdua ya. Nah, Bapak dan teman-teman ya, kita lihat bahwa ya banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengatakan banyak sekali hal-hal yang tidak produktif ya, kebijakan-kebijakan para pemerintah ini, termasuk menteri-menteri kabinet mereka juga. Dia nggak akan bisa memimpin negara ini karena dia nggak ngerti ya, tunggu hancur saja ya. Di sini ada yang berkomentar bahwa ya memang Pak Prabowo itu nggak ngerti dia cara memimpin bangsa ya. Canduklah Pak Prabowo menghancurkan negara ya. Sadar orang pikun yang banyak program yang dijadikan ladang koruptor Indonesia, negara koruptor hancurkan. Kalau dulu Pak Prabowo kita lihat bahwa ya cita-cita beliau mengatakan akan memusnahkan atau membasmi ya para koruptor ya, para maling-maling uang rakyat ya. Tetapi secara tidak sadar ya, beliau dengan kebijakannya ini pun ya akan membuka peluang ya bagi para koruptor untuk ya mengkorupsikan ya uang-uang atau dana-dana yang dikeluarkan saat ini ya, termasuk itu di MBGE ya, banyak sekali ya terjadi persoalan di sana, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini berkata bahwa ya parah dan menjanjikan hal kurang parah dan ya menjanjikan ya hal kurang nyambung, padahal rakyat butuh fasilitas pendidikan juga bukti yang membangun bangsa ini ya. Semua ulah dari orang yang haus kekuasaan, pada akhirnya rakyat yang jadi sasaran. Oke ya, jadi teman-teman ini ya beberapa komentar para netizen ya terkait menanggapi ya pernyataan-pernyataan dari Pak Presiden juga tadi yang barusan kita saksikan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam untuk perubahan.